Kathratul kalami atau fudulul kalam. Berbicara berlebihan atau banyak bicara dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Atau fudul. Fudul itu berlebihan. Ngomongnya melebihi batas kebutuhan. Kalau butuhnya cuma sekian menit, ya sekian menit. Kalau butuhnya cuma sekian kata, ya sekian kata. Jangan sampai omongan itu berlebihan. Dan antum tahu ucapan para salaf apa? Saya belajar berbicara itu tidak makan waktu 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun. Coba bayi kalau belajar bicara berapa lama? Kadang-kadang ada yang 3 tahun sudah pinter ngomong. 4 tahun lancar. Tapi kemudian ulama dari kalangan salaf ini mengatakan apa? Dan saya dan aku, kata ulama ini, belajar untuk diam selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun belajar diam. Karena kita ini nampaknya kalau ngomong pinter, kalau diam susah. Disuruh ngomong pinter, disuruh mendengarkan susah. Wes ini penyakit dan saya pun merasakan itu, Pak. Kalau datang ke suatu pengajian, kemudian kita lihat materi yang disampaikan itu bukan sekedar pernah kita dengar, tapi materi itu materi yang bahkan kita sudah faham bolak-balik. Maka mendengarkannya itu kan sama kayak kemarin. Nah, maka itu mendengarkan itu pun perlu belajar. Maka dikatakan oleh ulama, aku belajar berbicara 4 tahun dan aku belajar diam 40 tahun. Berarti lebih susah mana, berbicara atau diam? Diam. Nah, coba ini belum ditanya sudah diam. Padahal saya belum ngomong jawab gitu. Susah memang diam itu ya. Banyak berbicara. Ibu-ibu tahu Nabi Zakaria alaihi salam ketika dia minta anak kepada Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan apa? Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya. Penafsiran para ulama ada 2. Nomor 1, kami perbaiki rahimnya yang sebelumnya itu rahim tidak bisa hamil. Kemudian oleh Allah diperbaiki sehingga dia bisa hamil. Ya kan? Kemudian tafsir yang kedua dikatakan oleh para ulama. Kenapa Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya Zakaria. Disebutkan oleh para ulama apa? Kana fi lisaniha tul. Mulutnya itu panjang. Ngerti enggak mulutnya panjang? Bukan bentuknya. Tapi apa? Omongannya dia itu enggak ada berhentinya. Panjang enggak ada berhentinya. Maka oleh Allah diperbaiki, menjadikan beliau itu perempuan yang paling pandai menjaga lisannya. Masya Allah. Maka ini kita minta kepada Allah, Bu. Allahumma hfadz lisani minal kadhibi wa fudhulil kalami. Ya Allah, jagalah lisanku dari dusta dan omongan yang tidak berguna. Itu doa sama Allah, minta. Karena kalau kita tidak minta sama Allah, tidak ada yang mampu memperbaiki selain Allah. Kita sendiri saja kadang-kadang niat di dalam hati, saya tidak pengen ngomong. Saya hari ini mau latihan puasa berbicara. Niat. Tapi ternyata ketika ketemu teman, gagal sudah. Nah, maka siapa yang bisa menolong kita untuk melakukan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa. Salah satu doanya kita sekarang ditambah 1 ya. Allahumma hfadz lisani minal kadhibi wa fudhulil kalami. Nanti dicek di YouTube-nya ya. Ya Allah, jagalah lisanku dari dusta dan jagalah lisanku dari berbicara berlebihan atau yang sia-sia. Nah, sekarang banyak berbicara. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Ini hadis dari sahabat Anas bin Malik.
walaupun hadis ini sanadnya dhaif, akan tetapi kemudian secara makna dia adalah maknanya itu sahih. Maknanya apa? So, jadi dari segi matannya itu sahih. Walaupun jalur periwayatannya menjadikan hadis ini apa? Dhaif. Nah, disebutkan begini. La yastaqimu imanul abdi. Imannya seorang hamba tidak akan sempurna. Tidak akan lurus. Tidak lurus itu berarti apa? Bengkok. Bengkok itu artinya apa? Yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang iman, kadang-kadang maksiat. Nah, itu namanya iman itu yang bengkok. Maka dikatakan oleh Rasulullah, iman kalian tidak akan lurus sampai hati kalian lurus. Coba lihat. Ini kaitannya antara iman dengan hati. Imannya tidak lurus sampai hatinya lurus. Nah, sekarang mana mungkin hati kita lurus kalau hati kita penuh dengan kotoran. Kalau hati kita penuh dengan penyakit. Kalau hati kita tidak pernah berikhtiar husnudzan kepada sesama muslim. Nah, sementara kalau hatinya kotor, imannya tidak mungkin lurus. Nah, terus bagaimana supaya imannya lurus? Hatinya harus diluruskan. Bagaimana meluruskan hati? Disebutkan oleh Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimul qalbu hatta yastaqima lisanuh. Hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Berarti orang itu kalau sudah bisa menjaga lisan, insya Allah imannya bagus. Insya Allah imannya bagus. Diawali dengan hati yang bersih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hati yang lurus sebagai syarat lurusnya iman, dan menjadikan lisan yang lurus sebagai syarat lurusnya hati. Nah, maka tetap yang paling mudah untuk latihan menjaga lisan biar tidak banyak berbicara itu tidak banyak kumpul manusia. Iya, karena kalau kumpul ndak ngomong dikira sombong, iya apa ndak? Ngomong khawatir kebablasan, ndak ada remnya. Nah, maka sudah di rumah aja. Dan sekarang mulai banyak orang-orang pinter diem, alhamdulillah, di depan HP. Diam nanti senyum sendiri. Nanti ini hati-hati ya, bisa kena penyakit gila nanti. Diriwayatkan pula secara marfu'. Marfu' itu apa? Hadis yang berhenti pada sahabat Nabi jalur periwayatannya. Jadi jalur periwayatannya tidak sampai Nabi Muhammad, tapi dimarfu'kan. Marfu' itu apa? Diangkat. Karena apa? Isi hadis itu tidak mungkin kalau sahabat yang ngomong. Maka pasti walaupun sahabat tidak mengatakan aku mendengar dari Rasulullah, tapi pasti omongan itu datangnya dari siapa? Rasulullah. Maka hadisnya dibilang hadis apa? Marfu'. Marfu' itu artinya diangkat, terangkat. Dari sahabat diangkat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini Abdullah putranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Janganlah kalian banyak berbicara selain zikir kepada Allah. Jadi tidak boleh banyak menggunakan lisan kecuali penggunaannya untuk apa? Zikir. Dan panjenengan tahu zikir yang paling afdol apa? La ilaha illallah, astaghfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebut semuanya aja. Insyaallah salah satu nyantol nanti. Nah, kalau dalam hadis dikatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Tapi menurut Al-Imam An-Nawawi, ajma'atil ummah, para umat Islam ini mulai awalnya sudah sepakat anna qira'atul Qur'ani, bahwasannya qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an, afdhaludz dzikri atau afdhaludz dzikri. Dia merupakan zikir yang paling afdhal. Jadi daripada Anda istighfar, daripada Anda bertasbih, bertahmid, itu kalau dibanding-bandingkan jauh lebih besar pahala yang Anda kumpulkan ketika Anda membaca
Al-Quran. Itulah kenapa disampaikan oleh para ulama, orang yang tidak membaca Al-Quran, fahuwa aqta', maka dia terputus dari pertolongannya Allah. Ini hati-hati ini. Kita nyaman kok enggak baca Quran, ya kan? Hati-hati, padahal kita sedang terputus dari rahmatnya Allah. Terus bagaimana? Yo dipaksa. Tidak ada orang ibadah tidak dipaksa, di awalnya itu tidak ada paksa. Taruh Quran di tas, taruh Quran di mobil, taruh Quran di kantong, HP ada aplikasi Al-Quran. Di rumah tempat Anda yang paling sering duduk di sana dikasih rak kecil, pasang di sana Al-Quran. Sehingga ketika terbersit keinginan membaca Al-Quran, dengan mudah Al-Quran itu bisa diambil. Iya benda, angkat tangan yang di mobilnya ada Al-Qurannya. Bawa motor. Tidak punya mobil, ada. Tapi tidak pernah dibacakan ya, pasang aja kan. Dibaca, kapan bacanya? Bulan Ramadan, iya kurang dikit, kurang 4 bulan. Kapan? Terus, alhamdulillah. Maka mobil, kalau yang punya mobil 2, punya mobil 3, punya mobil 4, setiap mobil kasih Al-Quran di sana. Karena apa? Melatih kita untuk memanfaatkan lisan dalam amalan yang terbaik, yaitu zikir dan tilawatul Quran. Karena kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka lisan akan tersibukkan dengan keburukan. Betul apa enggak? Iya. Jadi ngomongnya itu kadang-kadang walaupun dibilang dosa sebenarnya enggak. Kan ngomongnya ngomong biasa sama temen, ngobrol tentang hobi, tentang apa? Sepak bola, tentang bisnis, usaha, enggak dosa. Tapi kemudian waktu itu apabila digunakan untuk kebaikan maka jauh lebih manfaat dibanding sekedar melakukan perkara yang hukumnya mubah. Dibanding sekedar melakukan apa? Perkara yang hukumnya mubah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar, janganlah kalian banyak berbicara selain apa? Zikir. Kalau zikir banyak boleh? Boleh. Sampai disebutkan di dalam kitab Akhlaqus Salaf, itu dikatakan apa? Nanti di akhir zaman, saking jarangnya orang berzikir, ketika ada orang itu zikirnya banyak, dibilang sesat. Sampai dibilang begitu. Jadi bukan karena dia sesat, cuma karena standar zikir sudah mulai turun. Sehingga orang yang banyak zikir di zaman dulu nampaknya biasa, di zaman kita luar biasa. Luar biasanya bukan karena orang itu dianggap hebat, tapi apa? Ini mesti aliran sesat ini. Kalau tidak aliran sesat, fihi junun, rodok gendeng. Tidak 100, 99,9. Kalau itu ya semuanya ya. Kemudian, karena banyak berbicara selain zikir kepada Allah, mengeraskan hati. Fa inna kathratal kalami yuqsi atau tuqsi al-qalba. Karena banyak ngomong itu bikin hati keras. Nah berarti ikhtiar, latihan. Perlu latihan ini, perlu latihan. Kalau ibu-ibu gitu, saya juga sama. Pokok tidak tahu tabiat. Jadi ketemu orang itu mesti saya seneng gitu loh. Saya seneng ketemu orang itu kemudian rame. Karena banyak berbicara selain zikir, apa dampaknya? Menjadikan hati keras. Dan manusia yang paling jauh dari Allah Ta'ala adalah manusia yang keras hatinya. Anda tahu kalau hati sudah keras? Nomor 1, jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, apa yang dekat kepada Anda? Tidak ada. Kebaikan ikut menjauh, rahmat ikut menjauh, kebahagiaan ikut menjauh, kesuksesan ikut menjauh, ketenangan ikut menjauh. Karena semua kebaikan itu awalnya ketika kita dekat dengan Allah. Itulah kenapa sholat tahajud itu dikatakan ibadahnya khawasul khawas. Sholat tahajud itu ibadahnya orang-orang yang betul-betul spesial. Karena tahajud ini yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Kalau dia sudah dekat kepada Allah, semua kebaikan pun dekat sama dia. Tapi jujur ya, berat apa enggak?
Berat. Kenapa? Hati kita masih kotor. Sebagaimana Utsman ibnu Affan mengatakan, radhiyallahu taala anhu, lau tahura atau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Kalau hatinya apa? Bersih, tidak akan kenyang membaca Al-Quran. Sampai Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, panglima perang, tahu kan? Khalid bin Walid yang waktu perang Uhud masih menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Waktu perang Uhud jadi musuhnya Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, setelah dia masuk Islam menjadi panglima perang yang pasukannya tidak terkalahkan. Anda tahu karena kesibukan jihad, datang seorang laki-laki sama Khalid bin Walid, masih muda, umuran sekitaran 40 di bawah lah. Anak muda ini mengeluhkan semua masalahnya. Istriku, pekerjaanku, kesehatanku, kesibukanku, keuanganku, rumah tangga, macam-macam. Khalid bin Walid cuma tanya satu. Kaifa anta ma'al Qur'an? Bagaimana interaksimu dengan Al-Quran? Jawabannya anak muda tadi apa? Ma'indi waktun mutahun liqira'atil Qur'an. Saya tidak punya waktu yang longgar untuk baca Quran. Apa kata Khalid? Idhab wa tanaha anni. Pergi kamu, jauh-jauh dari saya. Tidak ada kebaikan yang bisa datang kepada seseorang ketika dia jauh dari Al-Quran. Kata Khalid terus, kamu mau cari solusi apa? Mau cari jalan keluar apa? Kalau sama Quran saja kamu tidak dekat. Setelah pemuda itu pergi, Khalid bin Walid pergi mojok. Nangis dia. Terus Khalid bin Walid mengeluarkan kata-kata yang masyhur itu. Yang kita semuanya tahu. Udhran ya Quran syaghalani ankal jihad. Al-Quran saya minta maaf betul. Saya tidak bisa banyak-banyak membacamu karena saya disibukkan dengan jihad di jalan Allah. Nangis Khalid. Bayangin, ini tidak bisa baca Quran gara-gara ibadah yang lain. Kita tidak baca Quran gara-gara sesuatu hal yang lalai. Nah maka sudah berat. Maka disebutkan dalam hadis ini, manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Kalau hati sudah keras, jauh dari Allah, jauh dari semua kebaikan. Hati kalau sudah keras, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak tahu mana baik dan tidak bisa mengingkari keburukan. Keburukan itu biasa di matanya dia. Itu karena hatinya sudah keras. Tapi bisa tidak diobati? Tentu bisa. Maka kita belajar tazkiyatun nafs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkan program kita bersama membangun sumur di salah satu daerah. Pakai sumur bor susah, pakai sumur besar juga susah karena berbatu. Ya, batunya seperti ini. Dan ini baru jalan 3 meter aja sudah menghasilkan batu sebanyak ini. 350 kakak. Apalagi kalau musim kemarau. Nah, airnya itu tidak cukup untuk kebutuhan warga, sehingga memang kebutuhan sumur itu kita sangat butuh. Dan setelah kita kumpulkan dana dari pemirsa sekalian, dan kita survei lapangan langsung, dan kita cek langsung bagaimana penggalian sumur itu, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang sumur itu sudah jadi dan sudah mulai mengeluarkan airnya. Dan ini akan langsung dilaporkan oleh Al-Akh Abu Shanum langsung dari lokasi penggalian sumur. Silakan Al-Akh Abu Shanum. Ustaz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami melaporkan langsung dari lapangan pembuatan sumur di Desa Kalipang, Dusun Kalinanas. Alhamdulillah sudah jadi. Jadi seperti ini, setelah kemarin kita gali banyak batu, kemudian dipasang gorong-gorong. Nah ini kita periksa ya. Bismillah. Yuk. Nah jadi seperti ini sumurnya. Nah itu masih terlihat di sebelah dinding-dinding sumurnya banyak batu. Dan ini perwujudannya dipasang gorong-gorong supaya aman, tidak terjadi longsor dari dinding-dindingnya. Dan alhamdulillah ini bersih sekali airnya, jernih alhamdulillah. Nah ini lokasi pertama yang kita gali sumurnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan menuju ke titik berikutnya. Kita rencanakan akan bikin sumur yang lebih besar insya Allah. 350
50 kakak. Apalagi kalau musim kemarau. Nah, airnya itu tidak cukup untuk kebutuhan warga, sehingga memang kebutuhan sumur itu kita sangat butuh. Yang mencukupi terutama adalah untuk air minum dan untuk kebutuhan untuk memasak. Itu yang sangat dibutuhkan. Di lokasi yang kedua tadi pemirsa, kita akan kembali melakukan penggalian sumur plus tanahnya pun akan kita beli untuk lokasi penggalian sumur. Kembali kami mengajak kepada pemirsa sekalian dan tidak pernah bosan kami terus mengajak dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr untuk kembali andil di sini dan insya Allah untuk kebaikan-kebaikan yang berlipat untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain bersama Yayasan Sayap Dakwah Organizer, maka salurkan sebagian dana Anda melalui nomor rekening di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala meridhoi setiap langkah kita, memberkahi setiap harta yang kita keluarkan di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kematian yang husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.